Masih bersama kami di Metro Sore, pemirsa, pemeriksaan kejiwaan tersangka Jessica Kumala Wongso di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo masih berlanjut hingga hari ini. Ini merupakan hari ketiga Jessica diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya terus memperdalam pemeriksaan kejiwaan Jessica Kumala Wongso. Jessica diperiksa sejak 11 Februari lalu sampai hari ini untuk menggali motif pembunuhan yang diduga dilakukan Jessica. Dokumen pemeriksaan psikiatri Jessica akan melengkapi berkas kasus kematian Wayan Mirna yang akan diajukan ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Jessica juga telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan 4 psikolog dari Mabes Polri dan 3 lainnya dari luar. Polisi terus memperdalam pemeriksaan kejiwaan Jessica Kumala Wongso. Hingga hari ini Jessica masih diperiksa oleh psikiater di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pemeriksaan ini guna menyempurnakan berkas kasus kematian tidak wajar Wayan Mirna. Dan pemirsa, informasi tadi nanti akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Metro Sore hari ini. Atas nama rekan-rekan bertugas, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Penyidik Polda Metro Jaya terus memperdalam pemeriksaan kejiwaan tersangka kasus kematian Wayan Mirna, Jessica Kumala Wongso. Sejak kemarin, Jessica menjalani pemeriksaan psikiatri dengan metodologi khusus, sehingga memerlukan waktu untuk mengobservasi tingkah laku Jessica. Hasil pemeriksaan kejiwaan Jessica akan menjadi senjata penyidik untuk menjerat Jessica di persidangan. Jadi kalau berkas, kami sudah firm dengan alat bukti konstruksi kasus yang perbuatan sesuai pasal 340 sudah firm. Nah, sekarang yang jadi problem adalah mengapa yang bersangkutan melakukan. Alasannya hanya yang tahu, hanya yang bersangkutan. Jangankan melakukan, mengaku melakukan, ya, apalagi motif, ya, mengaku saja tidak. Nah, sekarang itu yang jadi korban kan temannya. Kan aneh, semua juga berpikir, jangankan Anda, kami juga berpikir kok temannya bisa keracunan dengan perbuatan yang kami temukan diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Pemeriksaan kejiwaan Jessica dinilai kuasa hukum Jessica Yudi Wibowo dipaksakan karena Jessica saat ini tengah sakit. Yudi mengakui Jessica sudah menjalani 4 kali pemeriksaan psikiatri. Terus hari ini tidak sehat, tapi dipaksakan untuk periksa psikiater. Ini sudah keempat kalinya. 4 kali psikiater. Iya. Oh, jadi termasuk dipaksakan ini? Iya. Oh, psikiater lalu gimana? Tahu saya. Kok bisa 4 kali psikotes? Ya, katanya begitu. Saya nggak berani ngomong karena saya nggak lihat hasil. Oh. BAP saja saya nggak dikasih sampai hari ini. BAP itu nggak diperkuat ya, Pak? CCTV. Tidak pernah tunjukkan pada saya. Oh. Tapi waktu konstruksi versi polisi itu Jessica disuruh melakukan rekonstruksi versi polisi, saya tolak. Ibarat orang main film nggak lihat skenario-nya, suruh main, kalau pengakuan kan. Penyidik Polda Metro Jaya menargetkan penyerahan berkas kasus kematian Wayan Mirna akan dilakukan pada pekan depan. Sementara penyidik juga telah mengantongi sejumlah bukti kuat untuk menjerat Jessica di persidangan dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisna Murti menegaskan penertiban lokasi prostitusi Kalijodo bukanlah persoalan besar. Namun pemerintah daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan implikasi sosial, terutama bagi warga dan permukiman di sana. 3,5 tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama waktu itu Gubernur Pak Sutioso. Preman habis, ya 2.000 orang tuh habis. Dan kemudian perjudian habis, bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana harus dipedomani. Ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan yang menjadi kafe-kafe yang ilegal, ya. Di sana ada mucikari, mungkin ada orang-orang yang datang minum-minum kelas-kelas bawah, yang kemudian
menimbulkan implikasi sosial, dan kemudian salah satunya berakibat seperti yang kemarin kecelakaan, maka Pemda, Pak Gubernur saya dengar mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Bapak Kapolda juga sudah mendukung. Nah, nanti kami memberikan masukan kepada Bapak masukan internal seperti apa Kalijodo. Intinya Kalijodo nggak ada masalah, itu diantem nggak masalah, nggak ada premannya lagi. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran lokasi prostitusi Kalijodo. Rencananya lokasi itu akan disulap menjadi taman terbuka hijau. Berikut liputan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Nama Kalijodo mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Atas peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta Barat setelah membenahi waduk Peluit. Kawasan Kalijodo ini sebenarnya merupakan jalur hijau, di mana nantinya ke depannya setelah pembongkaran, Pemprov DKI Jakarta akan membuat sebuah taman di kawasan Kalijodo ini. Kalijodo dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali menertibkan kawasan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat ini. Namun praktik prostitusi di kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Kanal Banjir Barat ini tetap berlangsung. Kawasan Kalijodo yang luasnya kurang lebih 5 hektar merupakan kawasan padat penduduk. Sekitar 2.000 kepala keluarga menempati kawasan Kalijodo. Sekitar 50 kafe beroperasi di kawasan Kalijodo dan sekitar 150 PSK tinggal di sana. Namun saat PSK bekerja, jumlahnya bisa mencapai 500 orang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap untuk menggusur lokalisasi di wilayah Kalijodo. Sebelum digusur, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah Kalijodo terlebih dahulu. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melakukan perlawanan jika rencana penggusuran ini terjadi. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga, mantan Bupati Belitung Timur ini akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan Kalijodo. Tapi setelah kejadian yang Fortuner, saya berpikir kalau dibiarin terus, nanti korban lagi nih. Ya udah, kita utamakan bersihin dulu lah Kalijodo. Pemprov ada kendala nggak sih Pak? Kan katanya preman di sana serem-serem. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1.000, kita kirim 1.000 brimob. Senjata lengkap kok. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak sama polisi? Nanti kan udah SP1, SP2, SP3, baru kita minta bantuan polisi. Bener Pak, mau ngirim tank sampai ke sana Pak? Enggak, kan dia bilang mesti pakai tank. Ya pakai tank ya saya pakai perumpamaan ya pakai tank dong. Maksudnya tank top. Saya pakai tank top, itu tank top juga. Minimnya ruang terbuka hijau membuat kawasan Kalijodo, Jakarta Utara menjadi salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam ruang terbuka hijau. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar kawasan Kalijodo untuk dijadikan jalur hijau. Namun hal ini masih mendapat penolakan dari warga. Dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Erik Gumaryadi, Ricky Rusdiana, Muhasin Jalal, Berita 1. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Partai Nasdem optimis Ahok mampu memenangkan kontestasi Pilgub 2017 hingga Ahok kembali terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2021. Meski pelaksanaan Pilgub masih akan digelar tahun depan, Ahok secara resmi telah mendapat dukungan politik dari Partai Nasdem. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh pengurus Nasdem DPD DKI Jakarta pagi tadi. Koordinator Wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta Victor Laiskodat menyatakan sosok Ahok masih dibutuhkan untuk memimpin ibu kota. Ahok dinilai berwibawa, berani dan tegas sehingga mampu membangun kota Jakarta menuju yang lebih baik. Kepada Kakak Victor untuk menyampaikan kabar gembira. Kami dari DPP Partai Nasdem, Tim 7 dan Ketua Umum serta Sekjen memutuskan untuk mencalonkan Saudara Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017
dan 2022. Lalu apa alasan Partai Nasdem mendukung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami Anissa Kartabrata yang akan melaporkan lebih lanjut tentang hal ini dari gedung DPP Partai Nasdem di Gondang Dia. Anissa, seperti apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh Partai Nasdem terhadap Ahok untuk maju dalam Pilkada Gubernur DKI tahun depan? Ya, Elvita, secara resmi hari ini memang Partai Nasdem mengemukakan untuk mendukung Selamat siang, Bang. Bang, ini alasan Nasdem untuk memilih Ahok atau mencalonkan Ahok kembali di Pilkada DKI 2017 ini apa? Ya, kami dari tim Pilkada